Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam. Ya, kita jumpa lagi di dalam Bible Study yang luar biasa menurut saya. Ya, dari buku The Power of Right Believing. Ya, kuasa dari percaya benar. Ya, jadi peperangan itu di medan pikiran kita. Kalau kita percaya benar, pasti menghasilkan kehidupan benar. Katakan percaya benar, pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Amin. Ya, jadi itu luar biasa sekali ya, kita bebas dari ketakutan. Ya, dunia ini penuh ketakutan, penuh tekanan. Ya, makanya kita nggak mau ditakut-takutin. Ya, rasa bersalah. Ya, banyak konsep-konsep yang salah. Orang tuh harus penuh dengan rasa bersalah supaya dia bertobat misalnya. Itu salah sama sekali. Ya, kita dibebaskan dari tuduhan, dakwaan, rasa bersalah supaya kita diangkat, ya. Dan adiktif, siklus kekalahan, kecanduan, apapun jenisnya, hanya kita percaya benar. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu percaya benar. Ya, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Itu percaya benar. Dan kita masuk di bab yang ke-19 bagian yang kedua. Ini luar biasa sekali, ya. Ini suatu pewahyuan dari hari Minggu. Sudah lihat juga hari Minggu yang lalu itu juga bisa pas ya, kita sedang bicarakan tentang menerima kasih Bapa. Ya, penyingkapan nama Bapa. Aba, Bapa, Dedi. Itu bicara suatu pewahyuan yang sama sekali nggak agamawi. Ya, kalau agamawi nggak kenal. Ya, mau agama tuh nggak kenal Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa semesta ini kita sebut Bapa. Aba bahkan ya. Jadi panggilan Bapa yang bukan formal lagi. Tapi Dedi gitu ya, yang dekat, pi, pa. Itu nggak diterjemahkan. Nanti kita tahu ya. Itu luar biasa. Dan kita menerima. Jadi ketika Yesus menyingkapkan bahwa Bapa gitu ya, bahwa Tuhan itu Yahweh, Allah Israel itu Bapa, Aba, itu orang-orang agama juga nggak terima ya. Orang-orang ahli Taurat pada waktu itu nggak terima, karena itu menyamakan dirinya dengan Allah disebutnya ya, sama menyamakan. Tapi itulah, kita udah dengar juga di hari Minggu bahwa memang di perjanjian lama pun Israel disebut anak-anakku gitu. Aku ini bapakmu yang menciptakan engkau. Itu juga udah disingkapkan sebenarnya. Tapi belum, maksudnya udah ditulis tapi belum tersingkap bagi mereka, belum terlihat. Ya, jadi kalau kita bingung juga, ya tapi kan Bapak gelar atau kayak Bapak kayak sama juga sih, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Great I Am, El Shaddai. Nah, sebenarnya kayaknya semua kan Yehovah Rafa, misal penyembuh. Ya kan penyembuh gitu. Yang menyembuhkan, bukan dia itu penyembuh itu sendiri namanya. Nah, ini Bapak itu, Aba itu namanya. Ini sih pewahyuan ya. Jadi dan Bapak itu kasih, tentu saja kan. Allah adalah kasih. Berarti Bapak itu ada kasih. Jadi bicara Aba Bapak itu bicara keluarga. Hubungan darah, benar. Ya kan? Bicara dekat. Bicara baik. Ya, Bapak itu baik yang benernya ya. Penuh berkat, penuh bahagia. Ketemu anak-anaknya dekat. Dengan anak-anaknya bahagia. Ya, jadi Bapak itu nggak butuh pelayan, karena dia punya malaikat berjuta-juta. Nggak butuh. Kalau kita sebagai anak, harus melayani dong, harus melayani. Lain ya, motivasinya bukan melayani sebagai hamba, tapi sebagai anak. Itu beda sama sekali. Dan dia mengutus anaknya. Ini bicara kasih bapaknya, kasih dia mengutus anaknya untuk mati. Karena apa? Jadi korban. Korban untuk apa? Untuk bayar dosa kita. Satu kita dengan Yesus. Ya, jadi kasih Bapa bicara juga hati Bapa. Itu luar biasa sekali. Ketika kita menerima itu dengan rendah hati, pewahyuan. Oh, jadi Yesus itu sangat mewahyukan di dalam perjanjian baru kasih karunia itu, Tuhan itu Aba kita. Ya. Itu bicara juga the
the blessed God gitu ya. Hari Minggu kita dengar kan, penuh berkat, penuh bahagia, ya, kasih yang mewah. Nah, kita udah dengar begitu juga udah luar biasa. Ya, mulut saya ini kayaknya kenyang penuh gitu ya dengan hal yang ajaib. Dan dia berikan anaknya pribadi kasih karunia. Kasih yang diberikan Yesus. Ya, jadi Roh memimpin kita untuk memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Ya pasti secara agamawi, legalistik itu jadi masalah. Masalah dengan agama. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa jagat raja, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, kok lu sebut Bapak, kok sebut Babe, kok sebut bahkan Dedi gitu kan, Pipi. Itu menghujat bagi mereka. Tetapi kita menerima. Ya, kalau orang itu menolak kasih Bapa atau kasih karunia yang gratis ini, ya menolak kasih itu. Karena nggak mungkin kita membeli Yesus misalnya, atau apalagi darah Yesus. Ya, nah Tuhan mau ketika kita menerima yang disebut tadi pewahyuan Bapa buat diri kita pribadi, kasih Bapa, kita tuh menerima kelimpahan kasih karunia, makanya disebutnya. Karena udah nggak bisa diukur lagi. Ini ekstrim ini, terlalu mewah, terlalu hyper gitu, terlalu hyper. Ya, terlalu nggak ada ukurannya ini. Nggak ada ukurannya, saudara. Ya, kelimpahan kebenaran hadiah. Memang harus sadari itu aja. Jadi ketika kita bicara kasih karunia, kita sadar tuh udah masuk dimensi yang lain itu, dimensi roh udah. Ciptaan baru, dimeterai Roh Kudus. Bapak lagi. Kasih Bapak lagi. Ya, sama-sama kan yang terlalu besar. Ya, pribadi kasih karunia dikaruniakan buat kita Yesus tuh. Untuk mati lagi. Untuk dosa-dosa kita. Jadi bukan sembarangan kita ngomong begini. Jadi kita nih mesti mempunyai mesti pondasi yang benar-benar solid, kokoh. Karena sistem dunia nggak akan menerima itu. Agama tidak akan menerima itu. Mau agama apapun, termasuk agama Kristen, tidak akan menerima itu. Kalau agamawi, legalistik. Amin. Ya, jadi ini kan dibuktikan, kita sedang bicara tentang cerita anak yang hilang kan. Sebenarnya itu judulnya aja salah gitu, kadang kita sadar ya, mestinya tentang kasih Bapa yang mewah gitu. Ya nggak kebayang, udah di luar box gitu ya, out of the box. Ya, karena si anak ini juga memiliki motif yang tersembunyi, sebenarnya motif yang tidak baik sebenarnya. Ya mau dibilang tidak baik ya netral lah, dia lapar kok. Ya, jadi dia lapar. Tapi kasih agape itu tidak berubah. Pokoknya mentok-mentok aja. Kalau misalnya Tuhan, motivasinya lapar ini. Bukannya ada kepedulian tentang misalnya tentang Bapak itu begitu merindukan. Enggak ada, saudara. Ya, dia hartanya habis karena udah menganggap bapaknya, lu mati aja. Mana warisan saya gitu ya. Pergi ke negeri asing, foya-foya, berbuat segala macam yang buruk, kelaparan, bangkrut, melarat, kerja najis, udah kerja najis, saudara. Ya kalau zaman sekarang mungkin ini udah kerja di nightclub gitu ya, atau dia kerja najis kan bagi orang Yahudi jelas babi itu najis. Ini kerja jadi penjaga babi dan mau makan makanan babi. Udah makanan haram, udah jelas nggak kosher gitu. Jadi udah kiri kanan depan belakang udah hancur ini orang hidup. Jadi gitu motivasinya. Salah lagi. Motivasinya sama sekali nggak rohani. Ya tetapi kasih Bapa melampaui lagi. Melampaui lagi, saudara. Ya jadi dia nggak benar-benar sedih gitu. Bukan, aduh saya merasa berdosa. Dia mikir-mikir aja. Gue lapar. Nanti kalau di rumah Bapak gue, hamba-hamba, pelayan-pelayan aja masih bisa makan.
Ya tapi gimana nih supaya bisa masuk lagi, seenggak-enggaknya jadi pelayan. Jadi apa? Orang pekerja di bapak gitu. Kalau kerja, gue dapet upah. Itu udah salah lagi tuh. Udah salah benar itu menilai bapak itu. Udah salah berat, udah salah besar. Ya, dia nggak peduli bapaknya sedih. Ya dia cuman bikin dramatis aja. Wah, saya berdosa terhadap bapak, terhadap surga, begitu ya. Supaya religius sombong aja sebenarnya. Nah, jangan lagi kita pakai pendekatan-pendekatan itu gitu dengan mengenal bapak kita. Ya karena dia cuma mau jadi hamba upahan bapaknya. Salah besar lagi. Ya, jadi saya bacakan aja ceritanya Lukas 15 ayat 17 ini buat review ya. Lalu ia menyadari keadaannya, keadaan melarat tadi ya. Katanya betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Udah jelas motivasinya lapar makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan, jelas. Ya jadi perumpamaan yang Yesus buat ini jelas. Ya itulah manusia. Dia datang karena teriak-teriak karena lapar atau karena sakit, ya dia datang. Tapi itu nggak berubah kasih Bapa, hebatnya di situ aja. Ya, saudara jangan salah paham. Ya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Ini dramatis, dramanya dia aja. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Nanti dia pikir juga ya, nanti sambil nangis-nangis keluar air mata, kayak air hidung. Enggak laku, saudara sebenarnya. Dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Apa targetnya? Makan, karena kelaparan. Bapak tahu nggak? Tahu. Jadi dalam cerita ini Bapak kita tahu. Ya, makanya sebenarnya ayat 19 jelas ya bahwa tidak ada rasa kasih sebenarnya. Jadi kalau saudara bilang, wah kita harus mengasihi Tuhan, saudara bicara itu kasih manusia itu ya seperti ini, terbatas saudara. Ya dia sebenarnya juga nggak merindukan kasih Bapak, lapar, udah gitu aja. Dia kelaparan, dia nggak merindukan kehadiran Bapaknya. Dia mau jadi pelayan, jauh juga nggak apa-apa. Yang penting makan. Motivasinya udah nggak ada bagus-bagusnya, mungkin licik bahkan ya. Nah, sekali lagi kembali kepada kita menerima kasih Bapa itu apa? Bapa tetap menerima, karena kasihnya itu nggak bergantung sama pemikiran-pemikiran yang tadi tuh anaknya itu tuh. Mau nipu juga lah kasarnya gitu. Ya dia tahu kok dia salah. Ya, tapi unmerited favor. Nah ya, kemurahan yang tidak layak. Bapak angkat jubah, berlari, memeluk, mencium. Ya, memberikan jubah, cincin, kasut. Ngadain pesta, potong lembu. Jadi itu udah lavish, mewah ya, berlebih-lebih gitu. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen, nggak usah malu saudara. Ini tentang kasih Bapa. Ya kita nggak usah digentarkan kalau dibilang hyper grace lo. Berlebih-lebih, kasih karunia tuh ada batasnya tahu. Tuhan juga ada batasnya, soalnya Tuhan bisa habis kesabaran gitu. Ya Tuhan yang mana? Bukan Bapa kita, saudara, masalah. Justru Bapa menceritakan setelah dia jadi memberikan Yesus itu, memberikan yang anak yang tunggal, yang satu-satunya paling dikasihi. Surga itu penuh dengan dia. Tuhan nggak mau surga itu tanpa kita. Nah itu kan siapa kita? Kita mikir gitu kan mestinya. Tapi itulah betapa dalamnya kasih Tuhan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi kalau bicara anak bungsu itu, Tuhan di mata Tuhan nggak ada motivasi kasih atau peduli dengan bapaknya, atau peduli dengan kesedihan bapaknya karena hilang anak, nggak ada, saudara. Ya, itu yang harus kita sadari aja. Ya, bukan kita, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Inilah bicara di dalam kekristenan, kasih mula-mula itu kasih Allah, kasih Bapa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih Yesus sebenarnya.
Ya harus jelas, bukan kasih kita. Kita nggak bisa. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri aja nggak bisa kita. Kalau saudara punya gaji 10 juta, tetangga saudara nggak kerja, saudara kasih atau 5 juta misalnya minimal ke tetangga itu. Kasih Pak. Ya, kalau lagi diginiin mungkin. Ya. Ada take and give selalu. Ya. Makanya dikatakan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ketika udah dibilang pendamaian bagi dosa-dosa itu bahasa kasarnya gini, sebagai korban yang disembelih, bayar untuk dosa-dosa kamu, saudara dan saya. Jadi dengan satu ayat ini aja sudah melihat gitu ya, bukan kasihnya kita. Nah, kata-kata menerima itu tuh memang tinggal iman kita. Tangan terbuka menerima nggak? Bahwa menerima tapi jangan banyak-banyak, aduh terlalu mewah buat saya mah sungkan. Itu nggak di alam, saudara. Kenapa? Karena kita berurusan dengan ya ini yang menyebut dirinya bapak buat kita. Istilahnya mau terima apa enggak? Dia nggak bisa tuh, anak masih bilang gini, papa nggak layak saya Pak. Nggak. Cincin nggak usah deh, nggak usah. Jubah nggak usah. Nggak bisa masuk, udah gitu aja. Terima atau tidak, udah gitu aja. Malah kalau nggak menerima, ya sama aja. Makanya dicontohin ada kakak sulungnya itu. Dia di rumah juga nggak bisa terima bahwa bapaknya begitu baik. Dia nggak punya konsep gitu bahwa bapaknya itu kasihnya seperti itu. Dia malah bilang saya harus kerja dan nggak dikasih saya juga seperti anak yang ini. Dia perlu membandingkan dengan ukuran agama. Jadi salah sama sekali ketika kita terima itu terus kita berbalik dengan pemikiran agama. Hanya menerima tuh ya. Dia mengutus anaknya, pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita mau terima nggak? Terlalu mewah Pak. Iya memang itulah ya, karena kita berurusan dengan Bapak yang menjadi pahlawannya di situ. Jadi dalam kisah anak yang hilang itu Bapak pahlawannya. Bapak kasihnya sempurna. Jadi ketika saudara nggak terima, saudara bilang seolah kasihnya nggak sempurna. Bapak yang inisiator, semua tentang Bapak yang mikirin gitu. Nanti anak gue pulang, gue liatin, tungguin. Ya, akan saya kasih ini, saya kasih ini, dipestain begini begitu. Yang di luar bayangan manusia. Jadi itulah yang mungkin menjadi tingkat kalau mau dibilang kesulitan dalam tanda petik. Kenapa manusia itu susah menerimanya? Jadi awal tuh manusia itu daging tuh lebih cocok dengan ya take and give gitu, tabur tuai, ya berbuat baik, diberkati, berbuat salah, dihukum. Itu lebih cengli dan memang iya. Makanya buat cengli ya. Yang kita ya memang nggak cengli orang. Siapa yang bikin dosa, siapa yang mati, siapa yang disiksa, siapa yang disalib. Kalau ngomong cengli nggak kena di sini memang. Skandal. Ya masa orang berdosa didemenin, dipelukin, malu-maluin tuh Bapak. Nah, pertanyaan cuma simpel, saudara. Dapatkah kita dengan rendah hati menerima itu? Ya paling nangis, ya udah nangis nggak apa-apa. Bapak yang rindu, yang menanti, yang sudah mengampuni, yang merencanakan melimpahi anak ini dengan berkat-berkat, bukan anak baik. Ya, makanya disebut tadi apa mewah. Kita cuma mestinya, ya bukan mestinya lah ya, artinya otomatis yang keluar dari anak itu atau kita manusia udah kamsia, udah thankful gitu ya, penuh dengan ucapan syukur, grateful, terima kasih. Nggak ada lain, saudara. Thank you Bapak, thank you. Aduh. Ya, terima. Ya jangan mentang-mentang Tuhan bilang, "Saya bapakmu." Wah, nggak bisa Tuhan. Nggak, kita nggak bisa terima lagi begitu. Paham nggak? Ya. Jadi legalistik agamawi itu selalu takut bahwa mereka yang penguasa-penguasa agama, entah pendeta-pendeta, entah ahli Taurat, orang Farisi, pokoknya penguasa-penguasa agama itu
kayaknya nggak punya kendali. Akhirnya sama jemaat disebutnya. Nggak bisa manipulasi, saya lebih tegasnya. Sebenarnya jahat. Makanya saudara harus ngerti yang benar dan nggak perlu takut. Saya nggak malu ngomong begini. Ya karena semua tentang kasihnya, bukan kasih saudara. Tadi kita baca, ya bukan tentang kasih kita. Bapak yang superhero jadinya. Hati Bapak yang penuh kasih karunia, pengampunan, berkat. Dan itu semua ya kasihnya itu menyerap semua ketidaksempurnaan kita. Nggak ada jalan lain, saudara. Nggak ada jalan lain. Jadi kalau ketika kita terima itu kasih yang begitu mewah, semua ketidaksempurnaan kita diserap habis gitu, hilang, seret. Kalau kita nggak terima, pasti ada yang sisa. Dan itu yang jadi jauh lagi. Paham nggak? Ya, jadi coba Roma 2 ayat 4. Perhatikan baik-baik. Ini ayat bisa kita baca, semua orang bisa baca, tapi nggak semua orang bisa menyerap. Inilah, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Nah, saudara, ini bukan ancaman ya. Menganggap remeh gitu, take it for granted, saya selalu bilang gitu. Menganggap remeh gitu, menganggap sepi. Udah begitu Yesus nggak dilihat juga gitu, masih lihat ke diri sendiri. Kesabarannya. Udah agak menolak, nggak mau menerima dengan tulus gitu. Padahal mewah. Tuhan sabar. Kelapangan hatinya, Tuhan ngerti sebenarnya. Makanya gereja tetap dipelihara. Tapi ditanya, ya, tidakkah engkau tahu? Nah, ini kata kuncinya. Tahu nggak sih bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan karena ancaman gitu. The goodness of God leads to repentance. Bahasa Inggrisnya tuh jelas ya. Not knowing that the goodness of God, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Tadi yang kok kalau anggap sepi sih? Bukannya menganggap sepi itu melakukan tetap berzina, tetap melakukan dosa, tetap begini. Itu mah nggak usah ngomong, agama juga tahu. Tapi nggak bisa menerima bahwa kasih Bapak itu nggak terukur gitu. Itu juga bahkan dosa yang paling parah ya. Jadi apa tuh? Kebenaran diri. Ukur, jangan kebaikanmu saja dong Tuhan, kebaikan saya juga. Merasa mau bersaing dengan Tuhan sebenarnya. Ini bukan ancaman tadi ya. Jadi pertobatan itu ternyata metanoia, berubah saudara. Bukan, saya udah berzina, saya udah menipu, saya udah nangis-nangis, mukul-mukul diri, menyiksa diri. Nanti kita baca ya, itu bukan pertobatan sejati sebenarnya. Pertobatan sejati itu berubah. Saya pikir Tuhan tuh kejar dosa ya. Waduh, saya tadi lihat tuh di Facebook tuh ada orang ini. Saudara harus bersyukur kalau Tuhan itu menyingkapkan dosa saudara. Seolah-olah itulah, bukan orang buta melihat, orang bisu berkata, atau bukan mujizat. Saudara harus bersorak, berterima kasih kalau Tuhan tuh menyingkapkan dosa. Nah, kayaknya rohani. Bukan saudara. Tuhan menyingkapkan kebenaran supaya saudara metanoia. Nah, contoh menyingkapkan kebenaran apa? Ya ini. Kalau menyingkapkan dosa, pertama saudara juga tahu saudara orang berdosa. Apalagi Tuhan tahu, mengenal saudara dengan sempurna. Tahu. Wah Tuhan, kalau mau disingkapkan mana tahu. Tahu saudara. Ya. Terus ya orang bilang, ya kan harus bilang maaf dong, minta ampun. Ya, Pastor Ben bilang, ya saya juga percaya gitu. Kita bisa bilang sorry waktu kita gagal. Ya maaf, tentu iya. Tapi bukan pukul-pukul diri. Ya apalagi sampai bunuh diri gitu, menyiksa diri. Ya Tuhan saya balas deh, saya pukulin diri, jedok-jedokin pala di tembok gitu. Bukan, menghukum diri. Sampai bunuh diri. Ya. Jadi waktu kita gagal, maaf itu bukan untuk diampuni. Aduh sorry Tuhan, salah lagi. Misalnya gitu ya, nggak apa-apa, ngomong sebagai bapak. Ya.
Tapi nggak sanggup tuh Bapak, tapi engkau sanggup. Ya tapi tahu tuh bahwa Tuhan, bahwa kita sudah diampuni melalui finish work-nya. Itulah yang fokus kita. Dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus. Sadar kebenaran, bukan sadar dosa. Bukan sadar penghakiman, penghukuman, siap-siap dihukum. Memang nggak mudah, saudara. Saya harus akui. Beberapa orang udah dengar berita ini. Malahan bilang, Melki ngomong kasih kadang kesabaran mulu. Tapi dalam kehidupannya akhirnya salah lagi. Wah, saya kena cancer gini karena saya dulu punya salah sih, punya dosa. Saya rumah tangganya hancur karena ini, karena itu. Kesadarannya tetap dosa. Apakah lupa kalau sekali lagi kalau berdasarkan firman bahwa kasih Bapa itu telah menyerahkan Yesus menjadi pendamaian untuk dosa saudara, penebusan bagi dosa saudara dan saya. Ya, makanya contoh yang paling ekstrim kita ambil dari Yudas ya. Lihat ini, kita perhatikan baik-baik. Ya, mungkin jarang dikhotbahkan. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, menyesallah ia. Wah, bagus dong Pak, menyesal. Nggak ada nilainya, coba baca aja terus. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ya. Uang sogokan dibalikin dan berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang tak bersalah. Selamat nggak deh? Tetap enggak. Menyesal, sadar dosa. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ketika berhadapan sama agamawi, sama imam-imam datang dengan begitu, nggak dinilai juga. Apa urusan lu? Urusannya Anda dengan saya. Saudara, kalau mengandalkan kasihnya manusia, pemimpin-pemimpin agama, hamba-hamba Tuhan yang menyebut hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta agamawi, nggak di alam tuh. Dosa dibebesin. Dia mau orang berdosa udah. Dihukum. Terima hukuman. Ya. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kenapa enggak Yudas itu diberitakan? Yudas, tunggu dulu. Ada yang mati tergantung di kayu salib. Yang tergantung bagi kamu. Ketika dia bilang gitu, seperti Petrus menyangkali 3 kali. Yesus datang dengan kasih. Dia terima. Dosanya nggak lebih kecil dari Yudas. Yudas menyerahkan sekali, pakai duit, disogok. Petrus nyangkal 3 kali. 3-1 kalau dibilang begitu. Udah dikasih tahu lagi ayatnya. Kalau menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal kamu di hadapan Bapa. Sudah pahami tentang kasih Bapa? Ya, menyesal itu bahasa Yunaninya metamelomai. Ya, itu bukan soal yang sama seperti anak tadi itu. Jadi ingin batalkan yang dia telah perbuat, emang nyesal kan? Dia ingin batalkan. Tapi dengan tidak disertai dengan hati tuh. Bahasa aslinya aja gitu. Bukan hati dia nyesel aja. Aduh. Dan dia ngakui kan? Dan ini juga salah satu bukti bahwa Yesus anak domba Allah yang menjadi korban itu. Dia bilang kan tadi kan menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Yudas saja tahu Yesus nggak punya salah. Yudas. Apalagi imam-imam, kepala rumah ibadat, Herodes. Siapa lagi? Pilatus. Siapa lagi? Perwira yang disalib Yesus, sungguh aku menyalibkan orang benar. Itu membuktikan korban yang benar. Tuhan memberikan Yesus sebagai korban penghapus dosa yang benar, yang sejati, yang sesungguhnya, yang akan menghapus dosa saudara dan saya secara kekal dan sejati. Tapi Yudas, dalam kasus Yudas ini, ya tapi kan Yudas berarti bisa hilang keselamatan. Tidak ada murid-murid yang sudah selamat pada waktu itu. Yesus belum mati di kayu salib. Dalam urutan peristiwanya begitu. Ya, semua orang yang menerima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat mati di kayu salib bagi dosa-dosa saudara, segala dosa kita dihapus, diampuni, dibenarkan sepenuhnya, itu yang diselamatkan. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, itu yang diselamatkan. Ya, jadi ternyata bunuh diri itu adalah ekspresi dari kebenaran diri yang paling parah gitu. Respon kebenaran diri yang paling parah sampai bunuh diri. Kan ada yang sampai nyiksa diri. Wah, salah, udah dosa, rumah ini hancur, terus mabuk-mabuk, menyiksa diri, narkoba, menyiksa diri, sampai bunuh diri, overdosis misalnya. Itu saudara. Ya, tapi kalau di dalam Yesus ada Roh Kudus, nggak akan lah ya. Jadi Bapa tidak menuntut kesempurnaan kita, tetapi menganugerahkan kesempurnaan lewat karya sempurna Yesus. Ya, kita telah disempurnakan sekali untuk selama-lamanya oleh penebusan darah Yesus. Ya, kalau dibilang aku kudus sebab engkau kudus, karena kekudusan Tuhan. Kita dijadiin anak karena darah. Amin. Ya. Jadi Bapak tidak butuh juga hamba upahan tadi. Jadikan aku hamba upahan. Dia punya jutaan malaikat. Ya, jangan kita udah belajar banyak. Jangan mengulangi tragedi orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir, dari dunia oleh kasih karunia, oleh sayap kasih karunia dibawa terbang. Ya, jadikan anak imamat rajani. Masih bilang, segala yang kau perintahkan pasti kami dapat lakukan. Ko aser deber Adonai na aser. Itu tragedi, saudara. Bukannya sesuatu yang wah keren nih, anak gua nih hebat. Bukan. Anak itu mengandalkan bapaknya, bersandar, menerima, terus menerima apa yang bapaknya sudah sediakan. Jubah, cincin, kasut, lembu gemukan, dipestain. Diterima semua, dinikmati dengan sukacita. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Bab itu marilah kita dengan penuh keberanian, dengan boldness tuh berarti ya. Memang ada kesungkanan, tapi itulah disebut keberanian, menghampiri tahta si karunia, bukan tahta penghakiman, bukan tahta penghukuman, tapi menghampiri tahta kasih karunia. Tahta tetap tahta. Mewah, luar biasa, tetap memang, tapi kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Ya, saudara, saya nggak bosan-bosan ulangi. Menerima rahmat artinya kita yang layak terima, yaitu penghukuman, kita tidak terima. Kita menerima rahmat tuh. Mestinya kita yang dihukum, mestinya kita yang kena kutuk, mestinya kita yang dimurkai. Tapi Yesus yang ambil. Itu rahmat. Menemukan kasih karunia, udah terima rahmat, terima kasih karunia. Itu sisi yang lain. Yang kita tidak layak terima, tapi kita terima. Tidak layak apa Pak Melki? Berkat. Tadi kita bisa memanggil Aba, Bapa. Dia kota benteng, dia perlindungan, dia penyembuh kita, dia segalanya, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum dalam kehidupan kita dipenuhi oleh Yesus. Itu kasih karunia, kita nggak layak. Unmerited favor. Untuk mendapat pertolongan, makanya jelas tuh ya. Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ada nggak? Ada. Makanya dibilang pengharapan tidak mengecewakan. Ada waktunya. Ditinggikan pada waktunya. Ayat-ayat yang lain katakan. Pertolongan pada waktunya. Ada nggak pertolongan? Ada. Jadi masalah waktu nggak masalah. Ya, ayat terakhir Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jelas. Kalau sedang dan saya ini nggak mau menerima kasih Bapak, Aba kita yang kayak gini, itu namanya balik lagi terima roh perbudakan. Pilihannya nggak ada tengah-tengah, saudara. Ya, yang membuat kamu jadi takut lagi. Kalau jadi nggak ada, ya takut-takut dikit, nggak bisa, saudara. Karena roh, makanya orang Kristen tuh kalau saya sih tegas ya. Saya nggak akan memberikan khotbah-khotbah atau firman bekerja sama dengan roh ketakutan. Awas loh, diancam loh. Tuhan Yesus segera datang, dimasukin neraka loh kalau nggak bertobat. Kalau nggak begini, kalau nggak begitu. Orang bertobat itu men atau ya kok. Dan Tuhan tebus kok, bukannya dimasukin ke bebesin ke neraka. Tetapi kamu telah menerima roh
yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi lawannya roh ketakutan apa? Roh yang menjadikan kita anak Allah. Kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kan kita udah belajar. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak diterjemahkan ya, jelas ya. Ya Aba, berapa kali Aba, Aba di Galatia juga gitu. Kenapa tidak diterjemahkan? Karena inilah panggilan dekat, panggilan apa ya, Dedi, panggilan informal yang dekat. Jadi bukan suatu yang ya saya selalu ingat gitu kalau dulu, wah ini gembala kita bapak rohani. Kesannya wah gitu. Tapi sama tuh, kayak dilarang masuk karena ini toilet khusus hamba Tuhan. Ya saya anaknya, kalau dia hambanya ya mesti dia lebih rendah dong. Tapi kan itu cuma bahasa doang. Bapak rohani. Giliran ada masalah, sana lu. Jangan deket-deket sama gue. Jadi omong kosong gitu. Makanya tidak diterjemahkan. Aba. He mean it. Benar-benar begitu. Ya, saya mau bacakan kesaksian Pastor Prince sebagai bagian yang terakhir tentang Dedi ini. Suatu yang luar biasa terjadi dalam roh Anda ketika Anda melihat Tuhan sebagai Bapa Anda atau Aba Anda. Ya, kalau putri saya Jessica mengalami mimpi yang buruk, ia hanya berseru, "Dedi!" Maka ayah ada di sana. Dan kalau ada monster di kolong tempat tidurnya, ayah akan menghancur monster itu berkeping-keping. Jessica tidak perlu berseru, "Ayah yang tinggal di sebelah kamarku, kumohon, ayah datang kepadaku saat berbahaya ini. Semoga ayah menyelamatkanku dari mimpi buruk ini." Ya maksudnya formal ya. Jessica hanya perlu berseru, "Dedi!" Maka saya ada di sana. Jessica anaknya Pastor Prince ya, yang pertama. Sama halnya dengan saat-saat kelemahan. Anda tidak perlu mendekati Tuhan dengan doa-doa yang sempurna. Anda hanya perlu berseru, "Dedi." Ya, Bapak, Aba. Bapak surgawi Anda berlari ke arah Anda. Dan Anda tidak datang ke hadapan hakim. Ya, bukan penghukuman, bukan tahta penghakiman, bukan tahta penghukuman. Anda datang di hadapan Bapak Anda, Aba Anda. Tuhan yang memeluk, mengasihi Anda seperti apa adanya. Clear ya? Luangkan waktu untuk datang kepada Aba Bapa saat ini. Yakinkanlah bahwa ia mengasihi Anda tanpa syarat. Pandanglah ia menyambut Anda dengan senyum mengembang di wajahnya dan dengan lengan terentang. Berlarilah ke dalam pelukannya. Ya, ini kita. Rasakan kasihnya yang sempurna bagi Anda. Biarlah kasihnya meleleh dan setiap kekhawatiran, melelehkan setiap kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan. Ketika Anda percaya dan menerima kasih Bapa untuk Anda, hati Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Amin. Ya, saya tidak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, ternyata saya punya Bapak ya, punya Dedi, punya ayah, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktu saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ikuti saya berdoa. Ya, ikuti nih sekarang ya. Katakan gini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Terima kasih ayah, bapak, dedi saya, papi saya. Tuhan, Raja segala raja, pencipta langit dan bumi. Di dalam Tuhan rahmat Tuhan Yesus, hidup saya tidak perlu takut, karena saya memiliki Papa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.